Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait satu materi di dalam kelas IT Fundamental. Oke, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan terkait course Networking Essential di IT Fundamentals. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Firmansyah dari Fresh Graduate Academy di Talent Scholarship pada kelas IT Fundamentals. Nah, yang kita akan bahas yaitu salah satu subtopik di dalam network essential yaitu wireless network. Nah, secara khusus mobile phone atau yang biasa kita kenal HP, handphone, biasa digunakan oleh semua orang ataupun di seluruh dunia sekarang sudah menggunakan dan minimal sudah mempunyai handphone untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, tahukah Anda bahwa sebagian besar HP atau ponsel yang kita gunakan itu terhubung satu sama lain dengan jenis jaringan yang berbeda dan juga bersamaan. Nah, secara khusus interaksi ini menggunakan teknologi di mana handphone yang kita gunakan ini mengirimkan sinyal gelombang radio yang dipancarkan oleh antena yang terpasang di menara yang terletak di beberapa wilayah atau yang sudah dipasang oleh internet provider. Sehingga HP kita ini sudah bisa terhubung satu sama lain dengan di mana saja, kapan saja. Nah, secara gampangnya, handphone ini adalah salah satu alat bantu untuk kita mempermudah komunikasi yang sekarang sudah berkembang jauh, sangat pintar, dan kita sebut smartphone atau ponsel pintar. Nah, dalam jenis jaringan di dalam handphone ini, biasa yang kita kenal yaitu GSM, jaringan GSM, atau ada juga CDMA. Itu untuk handphone-handphone yang entah sekarang masih ada belum, tapi kalau yang itu zaman dulu. Tapi sekarang yang paling umum adalah GSM yang biasa kita kenal GSM itu atau singkatan dari Global System for Mobile Communication. Nah, secara teknologi yang digunakan, sinyal yang biasa kita kenal yaitu masih di Indonesia ya, itu adalah sinyal 4G. Sinyal 4G yang ternyata ini sudah ada sejak 2008. Sebelum ini kita kenal dengan 3G, dengan teknologi yang dimulai 1998. Sebelumnya lagi adalah 2G atau di 1991. Nah, perkembangan sampai sekarang yang sudah kita dengarkan di Indonesia sudah satu atau dua provider yang sudah melakukan perkembangan jaringan ke 5G. Nah, dengan adanya perkembangan ini akan menambah percepatan atau juga perbedaan yang signifikan. Apalagi yang di 4G, teknologi yang terbaru dan tercepat juga, melebihi dari teknologi yang sebelumnya. Nah, di sini memungkinkan adanya transmisi data digital yang efisien, sehingga penyempurnaan yang dilakukan ini memperbaiki cara pengiriman data melalui jaringan telepon seluler atau handphone kita. 4G, 5G itu digunakan menggambarkan jaringan telepon yang telah ditingkatkan optimalisasi untuk transmisi data yang cepat. G
ini adalah sebutan untuk mewakili kata generasi. Jadi generasi 4, generasi 5. Jadi 5G ini adalah generasi kelima dari jaringan sel atau teknologi yang digunakan untuk penerimaan sinyal di dalam mobile phone. Dan saat ini 4G masih mendominasi di Indonesia. Sehingga mungkin untuk program ke depan kita akan bisa bertransformasi ke jaringan 5G karena di luar negeri 5G sudah cukup merata dan juga sudah dipakai yang beralih dari 4G yang teknologi sebelumnya. Sehingga ini lebih efisien dari standar dan juga lebih cepat dari 4G yang menghubungkannya dari perangkat jaringan satu ke jaringan yang lain. Namun 5G ini akan menggunakan porsi yang semakin besar nantinya, sehingga transformasinya bisa kita rasakan. Di sini dikatakan berbagai layanan bisa kita akses dari video, SMS, internet di sini, Internet of Things, dan 1-10 giga per second, karena kecepatan yang dengan teknologi 5G ini lebih efektif dan efisien dari 4G. Tapi kembali lagi, dengan adanya teknologi sinyal 5G harus didukung juga dengan infrastruktur. Apalagi di Indonesia masih belum bertransformasi seluruhnya, masih mendominasi 4G. Sehingga dari segi HP-nya juga harus mendukung 5G untuk kita beralih ke teknologi 5G yang baru. Nah, berbicara tentang tipe jaringan atau kita bisa connect ke jaringan di internet, salah satunya yaitu Wi-Fi. Pemancar dan penerima Wi-Fi ini terletak di dalam mobile phone kita, sehingga kita bisa terhubung di dalam jaringan lokal dan juga internet. Untuk menerima dan mengirimkan data dari jaringan Wi-Fi ini, telepon atau HP kita harus menjangkau dari sinyal Wi-Fi. Di dalam keseharian, dalam kantor, di dalam rumah, di dalam gedung, kalau kita sudah mengaktifkan mode Wi-Fi di dalam mobile phone kita, kita bisa mendeteksi koneksi Wi-Fi apa saja yang terbuka, kemudian bisa kita konekkan di dalam HP kita, sehingga kita bisa terhubung ke internet melalui Wi-Fi yang kita hubungkan di dalam HP kita. Nah, jaringan Wi-Fi ini biasanya dimiliki secara pribadi, tetapi seringkali menyediakan hotspot akses tamu atau publik. Sehingga dalam hotspot sendiri itu adalah area di mana sinyal Wi-Fi tersedia. Koneksi jaringan Wi-Fi ini mirip dengan koneksi jaringan di komputer atau laptop. Biasanya kalau kita handphone sendiri itu bisa kita jadikan hotspot atau yang namanya tethering. Kadang teman kita atau partner kita, tethering dong untuk saya bisa terhubung ke internet karena pakai data saya habis. Nah, sehingga HP pun itu sudah dirancang untuk bisa punya teknologi memancarkan atau membagikan sinyal untuk perangkat lain sehingga bisa terhubung tanpa ada router atau wireless router alatnya, sehingga HP kita bisa jadi hotspot. Nah, selanjutnya ada teknologi Bluetooth. Teknologi nirkabel ini mempunyai daya yang rendah untuk menggantikan konektivitas kabel untuk aksesoris seperti speaker, handphone, ataupun mikrofon. Banyak sekarang produk menggunakan teknologi Bluetooth sehingga meminimalisir kabel. Kadang kita
risih ya, banyak kabel, banyak ya tidak rapi lah. Tapi dengan adanya Bluetooth ini, kita bisa mengkoneksikan salah satu perangkat kita. Misalkan mouse sekarang ada mouse Bluetooth, keyboard ada keyboard Bluetooth, dan sebagainya, seperti speaker. Kemudian speaker yang sekarang salah satu teknologi yang wajib, tanpa kabel kita bisa berhubungan, mengkoneksikan speaker kita untuk memutar musik. Kemudian Bluetooth sendiri ini mengirimkan data dan suara untuk membuat jaringan lokal kecil, sehingga sebenarnya Bluetooth ini punya satu jaringan khusus untuk kita bisa connect ke dalam perangkat tersebut. Namun kelemahannya Bluetooth masih cenderung konektivitasnya kecil atau dengan jarak pendek, sehingga ya jangan jauh-jauh, ada range untuk jarak biar kita masih tetap terhubung di dalam perangkat yang kita hubungkan. Kadang 1 meter, 2 meter itu kadang kalau yang kualitasnya rendah ya jangan jauh-jauh. Kalau jauh biasanya kita bisa tidak terhubung lagi, bisa putus. Kemudian NFC. NFC ini tergolong teknologi yang baru juga. Namun sebenarnya sekarang teknologi ini sudah minimal ada di dalam handphone, di dalam smartwatch, itu sudah digunakan. Nah, biasanya NFC ini digunakan untuk mendeteksi sekarang itu untuk tap cash ataupun untuk melihat saldo di dalam kartu e-money kita. Kemudian sekarang sudah teknologi yang digunakan di dalam tol itu sekarang sudah membayarnya dengan NFC. Sekarang sudah dikembangkan dan sepertinya teknologi itu sudah digunakan di dalam pembayaran tol. Sehingga ketika mobil melewati gerbang tol itu bisa otomatis membayar tanpa kita berhenti dan juga men-tap-kan kartu. Kemudian ini GPS. Nah, untuk teknologi GPS ini menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal yang mencakup keseluruhan data yang diminta. Penerimaan sinyal ini menghitung lokasi ponsel kita atau HP hingga akurat dalam jarak 10 meter. GPS ini kita gunakan sebagai acuan posisi, biasanya kita buat maps, ataupun mengetahui posisi di mana lawan atau teman kita. Sehingga dengan internet kita bisa tahu posisi kita di mana, posisi teman kita di mana, alamat tujuannya di mana, dengan menggunakan teknologi GPS ini. Nah, itu yang saya jelaskan tadi adalah beberapa tipe atau teknologi-teknologi untuk wireless phone, wireless mobile phone yang bisa kita atau biasa kita gunakan di keseharian. Ada satu quote dari Nikola Tesla, "When wireless is fully applied, the earth will be converted into a huge brain, capable of response in every one of its parts." Ketika wireless ini atau teknologi nirkabel ini keseluruhan telah teraplikasikan, bumi ini akan berubah menjadi otak yang sangat besar. Dimisalkan sebuah otak, sehingga capable untuk merespon setiap bagiannya. Sehingga mungkin bisa jadi nanti dunia ini bisa kita kelola, dunia ini bisa kita lebih cepat untuk
kita akses dan kembali lagi Internet of Everything. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.